Shalom. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Alfrida Bungin, Delsia Salonga, Deviwanti Santi Pakiding, Efriani Lambang Mandi, Gabriel Howard Tanjung, Irianto Sarah, Irna Sangapa, Ritayani Siling, Septiani Marce, Cindy Rantelembang, dan saya sendiri Nidiel Gidia Amara Pateta. Kelompok kami akan membahas mengenai agama dalam kehidupan ekonomi. Kepada pemateri saya persilahkan. Baiklah, kita akan masuk dalam materi pembahasan kita. Yang pertama itu mengenai struktur pembahasan. Yang pertama mengenai pendahuluan, yang kedua kapitalisme, yang ketiga pietisme, yang keempat metodisme, yang kelima sekte-sekte baptis, dan yang terakhir kritik pada karya Weber. Kita masuk dalam pembahasan yang pertama, yakni pendahuluan. Etika Protestan dalam semangat kapitalisme, atau biasa disebut dalam bahasa Inggris The Protestant Ethic and Spirit of Capitalism, yang merupakan karya dari Max Weber. Buku yang merupakan tesis Max Weber ini memulai semuanya dari rasa penasaran mengenai keadaan ekonomi yang terjadi di negara-negara Eropa seperti di Jerman, Inggris, dan Prancis. Keadaan ekonomi ini yang berbeda dengan keadaan ekonomi yang ada di wilayah-wilayah atau negara-negara yang di Eropa Barat yang lebih menjurus kepada suatu sistem kapitalisme. Ya, perbedaan ini membuat Weber mencari sebuah hal yang sebelumnya sudah dipercaya, bahwa perbedaan menemukan sebuah kesamaan dari kasus tersebut. Artinya bahwa dari perbedaan ini kita juga dapat melihat kesamaan dari kasus keadaan ekonomi yang telah dibahas di atas. Ya. Weber yang sebelumnya sudah percaya bahwa perbedaan tingkat ekonomi itu bukan saja disebabkan oleh faktor-faktor besar seperti perbedaan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor mentalitas dan juga faktor spiritual. Weber sudah tertarik pada hal itu dan mulai meneliti dan mengamati agama-agama yang berkembang di dunia, yang lebih menunjukkan perkembangan dalam hal ekonomi bagi para penganutnya. Contohnya agama-agama Yahudi, agama lain juga yang ada di India dan yang ada di Cina. Dalam bukunya, Weber membandingkan Katolik dengan Protestan. Dia menemukan adanya perbedaan keyakinan mengenai aspek ekonomi dalam dua agama yang tadinya adalah satu ini. Dalam sebuah kasus ditemukan dalam pembagian pekerjaan atau dalam memilih lapangan pekerjaan. Kaum Katolik lebih cenderung memilih untuk tetap bekerja dengan karya tangan mereka yang menjadikan mereka seorang ahli karya tangan, sedangkan kaum Protestan tertarik untuk mengisi posisi atas sebagai tenaga ahli dan pengisi bagian administrasi dalam sebuah pabrik dan pemilik dari pabrik itu sendiri. Weber menemukan bahwa dalam permasalahan tenaga ahli, kaum Protestan lebih unggul dibanding dengan kaum Katolik. Kasus ini menurut Weber dapat dijelaskan karena faktor yang jelas, yaitu faktor dari kekuatan mental dan spiritual kaum Protestan yang didapat dari lingkungan tempat tinggal dan lingkungan keagamaan mereka. Jelas bagi kita jika mereka yang minoritas atau Protestan cenderung memiliki kemauan untuk menunjukkan bahwa mereka yang minoritas itu justru menjadi yang terbaik
dibanding mereka yang mayoritas. Tapi Weber lebih yakin bahwa perbedaan ini bukan disebabkan karena situasi sejarah politik saja, tapi pengaruh dari ajaran agama kaum Protestan juga. Kaum Katolik lebih tenang, mereka kurang memiliki dorongan tamak, mereka lebih memilih hidup dengan kemungkinan aman terbesar, meskipun memiliki pendapatan yang sedikit dalam hidup yang penuh resiko dan kesenangan, meskipun itu mungkin memberikan kesempatan untuk mencapai kekayaan dan kehormatan. Ada sebuah pepatah lucu, yaitu ingin makan enak atau tidur enak. Maka kaum Protestan memilih untuk makan enak dan kaum Katolik memilih untuk tidur tanpa terganggu. Ungkapan lucu terlihat jika kaum Protestan memiliki kecenderungan untuk mencapai kesuksesan dalam taraf ekonomi agar dapat makan enak, meskipun penuh resiko, dan itu berbeda dengan kaum Katolik yang memilih bermain aman. Semangat kapitalisme sudah ada di Cina, India, Babilonia, dan di dunia klasik lainnya pada zaman abad pertengahan. Tapi seperti yang dapat kita lihat dalam kasus-kasus kapitalisme, mereka kekurangan akan etos. Benjamin Franklin mengatakan, ingat waktu adalah uang, kita dapat menghabiskan 10 shilling dalam setengah hari dari pekerjanya dan dapat pergi ke luar negeri atau duduk santai dalam setengah hari. Maka dia membuang 5 shilling karena pergi ke luar negeri dan duduk santai tanpa memikirkan bahwa ada kemungkinan lain yang dapat diraih. Ingatlah, pinjaman adalah uang. Jika ada yang meminjamkanmu uang dan memberikan bunga, lalu dalam waktu tertentu saya dapat menghasilkan uang, dan hasil dari kumpulan uang itu saya mendapat lebih banyak dari uang dari yang saya pinjam, maka itu adalah penggunaan yang baik. Ingat, uang itu produktif. Sama seperti alam, yang uang dapat melahirkan uang dan turunannya juga dapat menghasilkan lebih banyak. Dari 6 shilling menjadi 7 shilling dan seterusnya, lalu menjadi 100 pounds. Semakin banyak uang itu, semakin banyak yang dihasilkan uang itu. Perkataan dari Franklin ini menunjukkan roh dari kapitalisme itu sendiri adalah efektivitas penggunaannya sehingga dapat menghasilkan lebih banyak uang. Semangat kapitalisme ini merupakan dasar yang semua tahu, dan mungkin dasar bahwa kapitalisme adalah seperti ini. Terlepas dari bagaimana seorang dapat memiliki pemikiran seperti ini, tapi dalam hal ini Weber memilih untuk mencari bagaimana seorang Protestan dapat menjadi seorang yang begitu kaya dan menjadi seorang kapitalis. Jika kita menanyakan pada seorang kapitalis lain selain Protestan, mengapa begitu bekerja keras mendapatkan kekayaan, dan secara otomatis mereka akan menjawab bahwa demi anak dan cucu mereka. Sebuah dasar di mana motivasi mereka berbisnis itu adalah demi keturunan mereka. Dari ketertarikannya itu, maka dia akhirnya mendapatkan dasar mengapa kaum Protestan dapat begitu mapan dan kaya. Dalam Protestan ada konsep fondasi yaitu yang pertama Calvinisme, yang kedua Pietisme, yang ketiga Metodisme, dan yang keempat Baptisme. Yang kedua, Calvinisme. Keyakinan yang meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah bagian dari kedaulatan kerajaan Tuhan, dan karena kedaulatan kerajaan Tuhan ini, maka manusia menerima rahmat dan dikasihi oleh Tuhan. Johannes Calvin adalah pemrakarsa paham ini, sehingga disebut Calvinisme. Calvinisme sering dihubungkan dengan reformasi gereja Protestan
karena ide mengenai Calvinisme ini lahir ketika zaman reformasi gereja Protestan. Yang ketiga yaitu pietisme. Pietisme berasal dari bahasa Latin, yaitu pieta, yang berarti kesalehan. Pietisme berarti paham yang menekankan kepada kesalehan hidup. Orang-orang yang menganut paham ini beranggapan bahwa tidak cukup hanya ajaran dan dogmatika yang hanya memuaskan otak saja, tetapi mengabaikan kerohanian seseorang dan ajaran agama bukan hanya saja sebatas pada teori dan bentuk ibadah formal atau membaca Alkitab dan bertemu di gereja, tapi juga agama harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi way of life. Adapun kaum pietis sangat menekankan yang pertama, iman yang berpusat pada Alkitab bukan hanya pada ajaran gereja. Yang kedua, rasa berdosa, pengampunan, pertobatan, kesucian hidup, dan peraturan sebagai sesuatu yang khas dalam kehidupan Kristiani. Dan yang ketiga, pengungkapan iman secara bebas melalui nyanyian, kesaksian, dan semangat menginjil. Yang keempat, metodisme. Metodisme adalah buah pemikiran dari John Wesley Whitber mengatakan bahwa metodisme lahir merupakan kombinasi antara jenis keagamaan yang emosional, tetapi dengan sikap aptis yang meningkatkan atau sikap penolakan terhadap dasar-dasar dogmatis dari aksekese Calvinitis. Maka emosional di sini berarti bahwa penganut metodisme harus memiliki menyesal terhadap dosa-dosa mereka dan berharap untuk mendapatkan pengampunan, sehingga membutuhkan perjuangan emosional. Dalam hal ini sama seperti dengan hukuman nilai dengan norma sosial yang hanya tertanam di dalam jiwa manusia dan akan menghilangkan rasa ketenangan dan adanya dosa sebagai bukti logis rahmat ilahi. Di dalam metodisme sendiri sama dengan hanya pietisme yang mengandung pandangan ketidakpastian tentang akhiran. Kita masuk dalam bagian yang kelima, yaitu sekte-sekte baptis. Sekte-sekte baptis. Karakter yang dianut dari baptis adalah tenang, moderat, dan sangat taat terhadap keagamaannya. Mereka juga tidak memiliki pemikiran mengenai kehidupan politik mereka, lebih pada pandangan yang bersifat kebajikan-kebajikan dan melupakan hal-hal duniawi. Pada perkembangannya, penganut baptis akan mengikuti alur Calvinisme. Apa yang menjadi prinsip dari pemikiran baptis adalah mendengarkan adanya suara Tuhan sebagai panggilan hidup yang akan menjadi tujuan utama manusia, dan dalam hal ini menjadi semangat kapitalisme. Kritik pada karya Max Weber. Jika ingin jelas mengkritik karya Weber ini, adalah utamanya terletak pada penggunaan bahasa. Entah third person yang tidak bisa menerjemahkan tulisan Max Weber ini ke dalam bahasa Inggris, atau memang tulisan dari Max Weber ini memiliki penggunaan bahasa yang sulit untuk dimengerti. Terlepas dari itu, Weber terlalu banyak mengungkit sejarah, bagaimana itu terjadi, bagaimana ini terjadi, dan kurang fokus pada pembahasan mengapa Protestan memiliki sejarah kapitalisme yang baik. Meskipun pada awalnya dijelaskan perbedaan dari etos kerja dan perbedaan atau kemampuan atau skill dari kaum Katolik dan kaum Protestan. Jika memang Weber tertarik pada pengaruh
dari pengaruh doktrin dari agama Protestan pada banyaknya penganut dari agama itu menjadi kaya karena perdagangan atau bisnis. Maka seperti yang dikatakan oleh Max Weber, jika kapitalisme sudah ada di India dan Cina, serta Max Weber ini juga mengaitkannya pada agama, akan lebih baik jika dia juga mencari atau menjelaskan bagaimana pengaruh agama pada masyarakat di Cina dan di India. Dalam analisisnya, Weber menekankan pada aspek agama dan tidak memperhatikan faktor lainnya seperti faktor keadaan masa itu dan keadaan sosial di kaum Protestan yang memisahkan. Karena memisahkan diri itu, Protestan menjadi minoritas, dan pada kaum minoritas ada kecenderungan untuk menunjukkan dan mereka lebih baik daripada mereka yang mayoritas. Weber juga seperti terfokus pada Jerman, di mana di dalam bukunya dan menyebut kaum Protestan Jerman berulang-ulang ini menimbulkan kesan bahwa hanya di Jerman saja ada doktrin Protestan yang menyebabkan pola perilaku ekonomi kaum itu menjadi seperti itu. Terlalu fokus dia pada ekonomi dan faktor doktrin agama itu menyebabkan biasanya dia untuk melihat faktor lain di luar agama seperti stabilitas ekonomi saat itu atau stabilitas politik saat itu yang juga mempengaruhi ekonomi masa itu. Dalam buku Weber ini mungkin lebih terasa sebagai buku mengenai sebuah budaya agama di kalangan kaum Protestan. Yang menjadi menarik dalam buku ini adalah ketika Weber menjelaskan pondasi dalam agama Protestan yang dasarnya dibuat oleh manusia, yaitu Calvin dan lainnya itu, yang bisa saja terpengaruh oleh kondisi sosial mereka saat mencetuskan pemikiran itu, dan sekali lagi tidak menjabarkan bagaimana pondasi itu memberikan pola pemikiran pada kaum Protestan. Baik, bila ada pertanyaan dari teman-teman, silahkan teman-teman pertanyakan pada room pertemuan kita pada perkuliahan sosial agama. Ya, demikianlah paparan materi dari kelompok kami mengenai agama dalam kehidupan ekonomi. Shalom.